ulama-ulama kita menyebut filsafat itu hikmah, menyebut ilmu hikmah. Tapi tidak sama dengan hikmah yang ada dalam Al-Quran. Kalau yang di Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenarannya itu tingkat tinggi. Ada lagi hikmah di Indonesia, di tempat lain ayat hanya di Indonesia ilmu hikmah. Itu bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari makhluk lain. Makhluk lain itu apa? Dari jin. Makanya yang punya ilmu hikmah katanya bisa menerawang, ya, bisa mengubah keadaan dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan jin. Dia bisa hubungan sama jin. Jadi jinnya dijadikan khodam dia, jadikan pembantunya. Tentu ada syarat-syaratnya dan ada ilmunya. Kalau mau ada ilmunya, ada ilmu jin. Itu disebutnya di Indonesia ilmu hikmah. Termasuk ilmu hikmah yang begini, ilmu yang berasal bukan hanya dari jin, dari setan. Dari setan. Nah, entah yang ilmu perdukunan itu berasal dari mana. Yang jelas bukan dari Allah, juga bukan dari manusia sendiri, tapi dari alam lain. Ada ilmu yang dari setan. Kalau misalnya ilmu-ilmu hitam, itu disebutnya ilmu hikmah juga, tapi ilmu hikmah dari setan. Mempelajarinya haram. Ada di buku. Mempelajari ilmu hitam itu haram, karena ilmu hitam itu tidak berguna kecuali untuk mencelakakan saja. Mencelakakan saja. Tapi kalau ilmu yang dari jin itu masih bisa berguna untuk penyembuhan. Dibenarkan oleh ulama. Belajar menggunakan jin itu tidak boleh. Kapan boleh? Kalau tidak ada alternatif lain kecuali kita bisa memperbaiki keadaan fisik orang jadi sehat. Dengan ilmu ini masih dibolehkan. Jadi untuk pengobatan masih boleh. Asalkan tidak ada alternatif lain. Jadi belajar hikmah itu, jadi makna hikmahnya sudah banyak ini. Sebetulnya hikmah di bahasa Arab dan di Al-Quran hanya satu, hanya berlaku pada ilmu yang berasal dari Allah. Yang lainnya tidak layak disebut hikmah. Tapi secara umum orang Islam ya, menggunakan hikmah jadi tambah ruwet, tambah banyak. Dipakai untuk pengetahuan yang diperoleh oleh manusia sendiri, atau diperoleh sumbernya dari jin, atau bahkan dari setan. Jadi hati-hati. Nah, yang diperoleh oleh Luqman Al-Hakim yaitu hikmah yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil pikiran dia sendiri seperti para filosof, ya, orang-orang bijak, bukan, tapi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semua ilmu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat seseorang yang menerimanya jadi nabi, enggak. Karena ada ilham. Ilham itu dari Allah. Dari Allah. Ada wali-wali ini dapat ilmunya ilmu batin, rahasia Allah. Itu hikmah. Tapi tidak sampai orang itu jadi nabi karena nabi sudah selesai di Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin. Nah, Luqman ini mendapatkan ilmu dari Allah, hikmah-hikmah. Meskipun beliau bukan nabi, tapi derajatnya bisa sama dengan nabi. Bisa sama dengan nabi. Jadi kita pun sekalipun nabi itu sudah selesai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi derajat kenabian itu masih terbuka. Seseorang masih bisa jadi derajatnya sama dengan Nabi masih bisa. Karena derajat kenabian itu bukan yang tertinggi bagi Nabi Muhammad, bukan. Ya. Ada yang lebih tinggi dari derajat kenabian, yaitu kerasulan. Kalau di kalangan sufi, orang-orang wali, ada yang lebih tinggi lagi daripada kerasulan, yaitu kewalian. Tapi bukan wali yang sekarang ini. Walinya Nabi itu beda dengan walinya umat Nabi Muhammad. Derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau disebutkan di dalam buku-buku wilayah khilafah itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi, jangan keliru. Itu wilayah khilafah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad lebih tinggi daripada yang lain. Nah, Luqman ini salah satu yang pertama sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat
pisan. Gampang pisan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Gampang pisan teh kumaha ayatna berikutnya selanjutnya. Wa may yashkur, barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia sudah bersyukur kepada diri sendiri. Jadi dia rada rumit sakitnya karena dijelaskan. Semua yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Kemarin sudah dijelaskan, ibu yang sangat cinta kepada anaknya saat menyusui, mungkin kita simpulkan berarti ibu itu sayang pada anak betul. Dia lantas berjerih payah, orang tua kita berjerih payah untuk kita. Lalu tanya, Pak, kunaon? Bapak capek-capek dia keluar siang, dorong gerobak, jualan, nepi ka penting, duit yang dapat saeutik, lapar, semua uang yang diperoleh dikasih buat istri atau buat anak. Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Dirinya menderita, apa yang dia senangkan? Keluarga. Jadi lalu kita simpulkan berarti bapak ini bekerja untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Al-Quran mengatakan bahkan bersyukur pun kepada Allah sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Karena dengan bersyukur Allah memberi pahala, Allah memberi surga. Surganya untuk siapa? Untuk Allah. Bukan Allah Maha Kaya, tapi surganya untuk diri sendiri. Jadi kalau dalam cerita tadi, bapak itu mencari nafkah untuk keluarganya, sebetulnya dia berjerih payah bukan untuk keluarga, tapi untuk diri sendiri. Karena dia tersayat hatinya, tidak ingin melihat keluarganya menderita, sakit kalau lihat anaknya nangis, maka dia bekerja supaya anaknya tidak nangis. Dia sebetulnya lebih menderita dulu, jadi hati. Jadi supaya mengobati hatena, dia bekerja nyari nafkah. Lalu diberikan kepada anaknya reper, dia jadi senang. Jadi yang senang pertama-tama diri sendiri. Kemudian kesenangan itu terlihat pada anaknya. Alhamdulillah anak kita. Jadi ibu yang lantas sedang masak di dapur, kemudian mendengar anaknya menangis di kamar, dia terganggu, terpusing hatinya. Temenah hatena, temenahnya supaya diatasi dengan cara dia tinggalkan masakannya, masuk ke kamar, dia raih anaknya supaya tenang hatena. Pertama-tama supaya ibunya tenang hatena. Berikutnya karena ketenangan hatinya diambil anaknya itu, anaknya jadi tenang, maka dirinya juga tenang. Jadi semua perbuatan kita, mulai dari si ibu tadi yang sangat mencintai anaknya, kelihatannya dia berkorban untuk anak. Sebetulnya pada dasarnya dia berkorban untuk diri sendiri, yang nanti dampaknya kepada anak itu. Jadi kalau kita baik pada diri kita, tulus pada diri kita, mau memperbaiki diri kita, pasti ini sudah 2 tambah 2 4. Kalau kita cinta sama diri kita, ingin kebaikan untuk diri kita, pasti 2 tambah 2 4 hasilnya baik untuk masyarakat. Pasti itu. Tapi kalau kita buruk ke orang lain, pasti buruk. Kenapa ada keburukan di orang lain? Karena pada diri kita juga sudah ini sudah terbukti di ilmu psikologi juga begitu. Orang yang berbuat buruk kepada orang lain karena pada dirinya dia sudah buruk. Karena itu selalu dipesankan oleh Rasulullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ingin kenal Allah yang Maha Tinggi, kenal diri sendiri, tahu diri sendiri, perbaiki diri sendiri, maka akan mengenal Allah, akan memberi kebaikan kepada masyarakat. Mau bersyukur kepada Allah, maka motivasi yang paling besar yaitu mendapatkan pahala dari Allah yang besar. Caranya apa? Ya bersyukur kepada Allah. Jadi gampang. Sebetulnya kalau kita nyaah ka diri sorangan, kita kadituna insyaallah geus gampang. Jadi orang yang tidak peduli sama orang lain karena pada dirinya dia tidak nyaah, enggak sayang sama diri sendiri. Saya waktu di Irak bawa motor, buru-buru hayang nepi ka imah. Saya disalip satu mobil, hampir saya celaka. Dikejar lah
Di pepes saya dieureutkeun. Cempogan mobil teh, dan udah terangkum. Kita naon itu ya dari bahasa Arab, ternyata bahasa Parsi. Biar udah terangkum. Artinya sayangi diri sendiri. Dia sayang sama kita supaya kamu jangan cepat-cepat sampai kamu nanti menderita jatuh. Sayangi diri sendiri. Kalau kita sayang sama diri sendiri, mual ugal-ugalan orang di jalan sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Jadi kenapa ada anak-anak muda kita ugal-ugalan? Karena sebetulnya tidak sayang sama diri sendiri. Kenapa anak-anak muda kita minum obat-obatan, narkotika, macam-macam? Itu karena dia tidak sayang sama diri sendiri, tidak sayang sama masa depannya. Main game terusnya udah kurang. Sebetulnya lalu kita diamin biar dia senang. Sebetulnya kita meninggalkan dia tidak biar dia senang, itu mencelakakan dia. Jangka panjang mencelakakan, jangka pendeknya menyenangkan. Coba orang pilih-pilih, mau pilih mana, jangka panjang atau jangka pendek? Pasti orang pilih jangka panjang. Kebaik akhirnya menderita, biar anak menderita sekarang, biar dia mencari ilmu, capek-capek, biar dia senang kemudian. Itu lebih kita pilih daripada kita biarkan anak kita main game, biarkan pacaran kaditu bodoh-bodohan. Hati-hati. Lalu plus masa depan misalnya nggak rusak, kalau yang lain, anak perempuan lain itu cilaka, bukan hanya buat anak kita tapi keluarga kita. Jadi sayangi diri kita. Aduh, kalau orang misalnya sayang dengan harga diri, martabat, marwah keluarga kita, diri sendiri, lindungi keluarga lain. Dengan kita sayang pada diri sendiri, dengan martabat diri kita sendiri, pasti kita akan lindungi keluarga kita. Man yashkuri wa man yashkurillah fa innama yashkuru wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bukan bersyukur kepada Allah tetapi bersyukur pada diri sendiri. Nyaah pada diri sendiri, cinta pada diri sendiri. Caranya bagaimana? Allah mengajarkan gampang caranya, yaitu dengan membaca bismillah. Baca bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu cara kita mensyukuri napas yang Allah berikan. Napas itu mahal ya, oksigen tidak kita cari. Allah siapkan, hirup sama kita dan tidak ada bayarannya. Itu cuma-cuma gratis. Jadi bismillah itu untuk mengisi semua udara yang kita hirup sehingga ada pahalanya, dan pahala itu tidak Allah ambil, Allah berikan kepada kita untuk keuntungan kita. Jadi dengan bismillah kita isi bagaimana kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau misalnya kita tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Yang rugi diri sendiri. Semua perbuatan yang tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguntungkan diri sendiri, bahkan merugikan. Jadi kadang-kadang kita mengukur untung rugi itu, usaha kita, pekerjaan kita diukur dengan dunia. Misalnya, naon bedana orang teu make bismillah oge, itu orang-orang kafir yang non muslim enggak pakai bismillah dia kaya. Kita yang pakai bismillah teu beunghar-beunghar. Usaha malah ditipu, malah rugi. Padahal pakai bismillah ketipu. Tapi yang nggak pakai bismillah itu orang-orang kaya di Indonesia, hampir semua yang konglomerat itu kebanyakan tidak pakai bismillah mereka. Paling kaya. Modal-modal kita ini, investasi sebagiannya disunting oleh dana-dana mereka yang mereka peroleh tidak pakai bismillah. Jadi kalau misalnya kita sekarang pun minum enggak pakai bismillah, apa kira-kira air ini menjadi tidak menyegarkan? Tetap segar, enggak pakai bismillah, air ini tetap segar. Lalu apa pentingnya bismillah? Jadi bismillah itu penting supaya bukan hanya segar jangka pendek, tapi juga menyegarkan jangka panjang. Cuma bedanya orang muslim dengan non muslim, jangka panjangnya kita tidak berhenti dengan kematian. Jangka panjangnya non-muslim hanya berhenti sampai kematian. Jadi keuntungan mereka selesai dengan kematian. Kapan kematian itu? Kapan saja bisa terjadi. Tapi kalau bicara setelah kematian itu orang muslim.
disebutkan oleh Al-Quran juga untuk orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Itu disebutnya kafir. Karena kalau sudah tidak percaya dengan hari kiamat, dia untuk bismillah pun ngapain juga bismillah kalau hidup kita sudah nggak ada akhirnya hanya dengan kematian. Jadi dengan bismillah justru air minum ini akan berdampak bukan hanya di dunia tetapi juga setelah kematian. Dan di mana kita memperoleh kebaikan terbaik, kebaikan yang sesungguhnya anu hakiki, yaitu setelah kematian. Jadi dunia itu hanya main-main, ujian, keuntungan semua itu hanya sementara. Yang paling penting yaitu jangka panjang bahkan setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkurillah, barang siapa bersyukur kepada Allah, bagaimana bersyukurnya kita itu bisa berdampak bahkan setelah kematian, yaitu di hari kiamat kelak. Ketika dihisab, oh alhamdulillah, minumnya kita dihisab oleh Allah. Kalau ada bismillahnya ke ayah ya Allah kosong gitu. Ayah bismillahnya alhamdulillah dapat pahala, pring, dapat poin. Karena itu di Al-Quran disebutkan entah di surat As-Sabah, kalau di surat Sabah kalau tidak salah atau di surat lain. Qul wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat manusia, hal nunabbiukum min aksarina a'mala, tidakkah kalian wahai manusia ingin kami beritahukan? Ayatnya pakai kata naba. Naba itu berita besar, tapi bukan hal yang kecil. Tidakkah engkau kalian ingin kami beritahukan tentang amalan perbuatan yang paling merugikan? Orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Jadi sia-sia itu sebenarnya tidak merugi. Sia-sia itu nol. Jadi kalau orang kita usaha, lalu dalam setahun kita usaha tidak mendapatkan hasil, juga tidak tertipu, tidak bangkrut, tidak rugi, itu disebutnya perbuatan kita sia-sia. Lalu di berikutnya, kenapa dia disebut oleh Al-Quran perbuatan yang sia-sia ini paling merugi? Karena saat dia melakukan perbuatan tadi, itu dia merasa bahwa itu perbuatan baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Saat dia melakukan perbuatan yang sia-sia itu, dia berpikir bahwa perbuatan itu yang baik. Alhamdulillah orang disolat, alhamdulillah halus. Padahal di hadapan Allah itu nol. Ya. Kapan perbuatan yang nol itu? Ketika kita melakukan semua perbuatan tidak ada hubungannya dengan Allah. Tidak ada hubungannya sama Allah. Bagaimana supaya nyambung tidurnya kita nyambung ke Allah? Minum makan kita nyambung ke Allah. Minimal kalau pakai bismillah. Ya, minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita ceritakan Salman Al-Farisi bagaimana tidurnya itu bernilai nyambung ke Allah. Diajari Rasulullah yaitu dengan wudu sebelum tidur supaya ada hisabnya. 6 jam dihisab oleh Allah terhitung ibadah atau tidak. Diajari oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada Salman Al-Farisi dan dipraktekkan sehingga dia selama malamnya tidurnya itu terhitung ibadah. Jadi banyak gampang. Kalau pakai agama semuanya jadi bernilai. Kalau pakai agama, kalau nggak pakai agama, semua tindakan kita yang baik itu nyantur ngasih duit, nggak pakai bismillah, bagus di dunia saja, tapi di akhirat belum tentu bagus. Jadi mari kita isi hidup kita, perbuatan kita, ya, pekerjaan kita, semua ngajar, macam-macam, pakai bismillah, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kita makan, saat kita kerja, bikin bangunan,